Ya, terima kasih untuk Bapak Teo. Terima kasih semua yang sudah hadir. Saya percaya hari ini memasuki sudah akhir bulan 11. Saya percaya setiap orang-orang di tempat ini yang menantikan setiap janji Tuhan, tetap percaya, tetap semangat. Apapun yang nanti Tuhan kerjakan, kita percaya kita tidak melihat hasil, tapi rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan luar biasa buat kita. Ya, ayo sama-sama hari ini kita belajar firman ya. Sama-sama kita hari ini merenungkan firman. Apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kita hari ini. Di akhir penghujung bulan 11 ya. Akhir bulan di bulan 11 ibadah kita yang terakhir. Nanti kita sudah ketemu lagi di ibadah di bulan depan di bulan 12 ya. Kita akan langsung mulai ya. Kita semua kalau memang mau buka Alkitabnya silakan. Kita akan mulai di hari ini yang Tuhan mau sampaikan di Lukas 18. Sama-sama kita belajar. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ya. Ayat 9 sampai 18. Ya, saya akan mulai baca. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seorang seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menadakan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, kita sering banyak ya mendengar orang Farisi, pemungut cukai di dalam perjanjian baru. Tapi sekali lagi saya akan jelaskan dulu sebelum kita masuk lebih lagi. Orang Farisi ini siapa? Yang sudah saya bahas. Orang Farisi ini golongan orang yang dihargai, seorang kelompok di dalam bangsa Yahudi yang dihargai. Dia mempunyai dihargai, dihormati. Dia seperti seorang imam yang mengerti semua ajaran, mengerti tentang kebenaran. Tetapi semua yang mereka lakukan, orang Farisi ini lakukan hanya untuk mencari popularitas, ketenaran, juga pujian dari manusia. Jadi dia tidak melakukan untuk Tuhan, tapi melakukan untuk menunjukkan bahwa dia ini seorang yang harus dihargai, dilihat, dihormati dari kalangan bangsa Yahudi. Ya, jadi orang Farisi ini kelompok yang berkuasa, yang memiliki pengaruh di Israel pada zaman Tuhan Yesus. Ya, pemimpin keagamaan bangsa Yahudi. Orang yang menganggap dirinya kaum beragama, yang saleh, yang melebihi segala sesuatu, dia mengerti segala ajaran. Bahkan hanya dia beribadah ini hanya mencari apa? Mencari supaya orang mengenal dia, supaya orang memuji apa yang dia lakukan. Jadi ibadah yang dilakukan orang Farisi ini bukan ibadah yang datang dari hati, tapi hanya ingin pujian manusia. Ya. Jadi keagamaan mereka ini kalau saya mau katakan keagamaan yang kepura-puraan dan munafik. Hanya dikagumi manusia. Jadi saat mereka berdoa, mereka tunjukkan mereka ini seorang yang saleh, atau mereka menunjukkan diri mereka yang paling benar. Yang lain itu belum tentu benar. Inilah kaum Farisi. Ya, pemungut cukai. Saya cuma mau berikan sekarang pengertian pemungut cukai. Pemungut cukai ini orang yang bertugas. Kita tahu orang yang bertugas mengambil pajak dari rakyat kecil dan menyetorkan pada kerajaan Romawi di zaman Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Dia mengerjakan banyak hal dan mereka ini adalah kelompok yang dibenci
oleh rakyat kecil. Karena apa? Karena pajak mereka ini cukup menjerat rakyat kecil ini. Cukup membuat rakyat kecil ini kesusahan untuk membayar pajak. Tapi mereka tidak mau tahu keadaan dari rakyat kecil ini. Sehingga mereka digolongkan pada waktu bangsa Yahudi ini sebagai orang yang najis. Orang yang penuh dengan dosa. Orang berdosa. Kenapa? Mereka menarik pajak. Memberikan pada pemerintah Romawi. Bahkan mereka juga menyalahgunakan kekuasaannya. Mungkin pajak yang seharusnya ditagih cuma sekian, mereka menambahi untuk kantong sendiri. Jadi rakyat ini nggak suka dengan keberadaan mereka ini. Dan menganggap pemungut cukai ini seorang yang juga berdosa. Ya. Ya. Dan apa yang pemungut cukai lakukan ini kebanyakan menguntungkan diri sendiri. Kelihatan sekali di kalangan masyarakat kecil atau rakyat kecil di pada waktu itu. Tapi yang mereka lakukan ini banyak sekali menyusahkan rakyat kecil. Ya, beda sama orang Farisi ya. Orang Farisi, orang yang ingin dilihat, dipandang, dia merasa dirinya paling benar. Kalau pemungut cukai ini adalah orang yang berdosa. Ya, di kalangan bangsa Yahudi. Ya. Kenapa kok Tuhan membenarkan pemungut cukai ini? Kenapa kok Tuhan membenarkan pemungut cukai ini? Padahal Tuhan ini benci loh dengan dosa. Tuhan tidak suka dengan dosa. Tuhan tidak mau anaknya hidup dengan ada kompromi dengan dosa. Kenapa? Kok Tuhan membenarkan dia? Kok tidak membenarkan orang Farisi ini? Kalau dikatakan orang Farisi ini orang yang tidak pernah merugikan. Tidak pernah merugikan. Bahkan orang Farisi ini, kelompok Farisi ini menyanjung Tuhan. Mereka menyanjung Tuhan, mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memberikan perpuluhan. Bahkan mereka ini orang yang berjalan dengan keagamaan yang luar biasa di dalam kehidupan bangsa Yahudi. Hukum Taurat yang mereka kerjakan, mereka mempraktikkan hukum Taurat, bahkan mereka mengajarkan hukum Taurat pada bangsa Yahudi. Kenapa kok pemungut cukai ini yang berkenan di hadapan Tuhan? Di firman ini Tuhan katakan, pada pemungut cukai ini orang berdosa. Saya cuma mau katakan, Tuhan membenci. Benar, Tuhan membenci perbuatan dosa. Tetapi Tuhan juga mengasihi orang-orang berdosa. Kenapa kok saya katakan itu? Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit. Tuhan Yesus tidak datang untuk orang benar, tapi orang salah. Ya. Jadi Tuhan ini juga mengasihi orang berdosa. Terlebih orang yang mau bertobat. Yang mau meninggalkan dosanya. Tuhan melihat kedalaman hati kita hari ini. Apa yang saat ini mungkin hari ini kita punya kesalahan di masa lalu. Kita datang sama Tuhan, memohon ampunan. Tuhan mengampuni. Bahkan Tuhan memulihkan segala keadaan kita. Tuhan juga melihat hati kita. Apakah kita ini bertobat sungguh-sungguh atau hanya menyesal. Tapi seringkali saat ini manusia di dalam dunia ini kadang-kadang ngomongnya, aku mau melakukan pertobatan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Hanya penyesalan. Kenapa? Seringkali kita ini jatuh dengan dosa yang sama dalam kehidupan kayak sehari-hari kita. Ayo, Tuhan mengampuni kita semua. Tidak ada yang terluput, Tuhan memberikan pengampunan. Pengampunan dosa ini selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi janganlah kita menjadi seorang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah mengampuni, kerjakan, tinggalkan dosa kita. Lahirlah sebagai manusia yang baru. Ya. Jadi, apa yang menyebabkan pemungut cukai ini pulang dengan pembenaran? Dia datang sama Tuhan. Dia datang, dia mengaku, bahkan dia memberikan hatinya. Saat dia datang sama Tuhan, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga apa yang dia katakan dalam perkataannya di dalam mulut ini, perkataan yang keluar dari hatinya. Yang sungguh-sungguh, dia bertobat dari setiap apa menjadi kesalahannya. Adakah kita sekarang ini seperti itu? Nah, adakah kita ini seperti pemungut cukai ini hari ini? Yang datang sama Tuhan bawa hati,
datang sama Tuhan, tidak hanya bawa penyesalan, tapi bawa pertobatan sungguh-sungguh yang kita kerjakan. Apa yang membedakan pemungut cukai ini dengan orang Farisi? Respon hati. Respon hati. Apa itu respon hati? Respon hati berbicara sikap hati yang benar saat datang kepada Tuhan. Sikap hati yang benar ini apa? Tidak merasa diri kita ini paling benar. Tidak merasa diri kita ini paling benar sehingga orang lain tidak benar. Tapi respon hati ini membawa kita ini datang merendah sama Tuhan. Bahwa kehidupan kita ini butuh Tuhan. Bahwa kehidupan kita ini kalau tanpa Tuhan semuanya tidak bisa kita kerjakan. Ini bedanya pemungut cukai dengan orang Farisi ini. Walaupun pemungut cukai ini dosanya banyak. Dia mengambil apa bukan menjadi haknya, bahkan menambahi, menyalahgunakan kekuasaannya. Tapi respon hati dia saat dia datang sama Tuhan, itulah yang membuat Tuhan membenarkan dia. Pulang dengan pembenaran, pulang dengan kemenangan hari ini. Kenapa kok Tuhan katakan, saya katakan respon hati? Karena respon hati ini berbicara sikap hati yang berbenar. Karena apa? Segala sesuatu yang di dalam hati kita ini, kalau pandangan kita, segala sesuatu yang tidak baik itu berasal dari hati. Kalau hati kita nggak enak, maka setiap apa yang kita lihat pasti nggak enak. Pasti negatif. Kalau kita semua marah, hati kita punya kemarahan, hati kita punya kepahitan, hati kita punya kekecewaan. Apa yang kita lihat itu semuanya pasti negatif. Tapi kalau hati kita ini benar, maka semua yang kita lihat ini benar dalam arti di hadapan Tuhan ya. Benar. Itu apa yang kita lihat itu semua pasti positif. Walaupun keadaan tidak baik, segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, tapi kita pasti tetap mengucap syukur. Karena respon hati ini menentukan langkah kaki kita, menentukan apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Ayo kita harus benar-benar berjalan dengan setiap kebenaran. Respon hati juga menentukan akan membawa kita pada setiap pemulihan hari ini. Saya akan langsung berikan judul untuk firman hari ini. Miliki respon hati yang benar. Respon hati adalah sikap hati yang benar. Kenapa? Respon hati yang benar ini penting dalam kehidupan kita. Kita akan langsung buka di Amsal 4 ayat 23. Saya akan langsung share Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Kita harus menjaga hati kita. Menjaga hati kita dalam segala kewaspadaan. Karena apa? Kalau hati kita ini tidak bersih, kalau hati kita ini penuh dengan curiga, kalau hati kita ini penuh dengan sampah, maka kita dari situ tidak akan pernah terpancar kehidupan. Yang terpancar apa? Sesuatu yang pasti negatif. Yang terpancar apa? Sesuatu yang tidak baik. Perkataan kita menyakiti. Pandangan kita ini selalu pandangan yang negatif untuk orang lain. Kita tidak akan pernah memiliki respon hati yang benar. Kalau hati kita ini diisi sesuatu yang tidak baik. Sedangkan respon hati yang benar itu sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena respon hati yang benar akan membawa kita juga membawa kita dalam pertobatan karakter hari ini. Kalau hati kita tidak benar, bagaimana kita bisa berjalan dengan yang namanya pertobatan karakter ini? Nggak mungkin ada buahnya apa yang kita kerjakan. Kalau hari ini kita bicara, kita baca firman, kita melakukan sesuatu sesuai dengan firman, tapi kalau respon hati kita ini tidak benar, semua itu tidak akan berbuah dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dari hati itulah. Dari hati itu pusat dari segala sesuatunya. Karena hati kita ini pusat dari segala sesuatunya. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini dikontrol oleh hati kita. Suasana hati kita, kalau hati kita lagi senang, biasanya semua akan terlihat bagus. Tapi kalau hati kita lagi tidak enak, tidak senang, tidak mood, semua akan terlihat pasti negatif. Hati ini menjadi pusat
dari segala sesuatunya hari ini. Respon hati yang benar akan membawa kita pada pemulihan, akan membawa kita pada penggenapan janji Tuhan. Ya kan? Kadang dengan respon hati yang membuat kita, respon hati yang tidak benar ini, akhirnya membawa kita merasa apa? Merasa diri kita paling benar. Orang lain tidak benar. Dan merasa paling apa? Kita seringkali merasa paling rohani. Karena merasa apa? Sudah Kristen mulai kecil. Sudah pelayanan di gereja. Bahkan apa? Tahu kebenaran. Baca firman sudah habis. Dan mengerti segala perintah Tuhan. Tapi apa? Respon hati kita tidak berubah. Cara pandang kita, cara pandang dunia. Bukan cara pandang Tuhan. Ayo. Tuhan hari ini mau mengajarkan kita memiliki respon hati yang benar dalam kehidupan kita. Karena respon hati yang benar membawa kita berjalan pada rencananya Tuhan. Karena di tempat hati kita, di hati kita ini, banyak sekali sesuatu yang tidak baik yang kita simpan. Semua kalau kita lihat, tiba-tiba nggak mengenakan langsung kita simpan di hati. Ayo, mulai hari ini. Miliki respon hati yang benar dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana memiliki respon hati yang benar? Saya akan langsung share. Bagaimana memiliki respon hati yang benar? Pertama, buang segala kepahitan dan kekecewaan di hati kita. Karena hati kita ini bukan tempat sampah. Bukan untuk menyimpan sesuatu yang tidak baik. Menyimpan apa di hati kita? Menyimpan segala sesuatu perlakuan orang lain, kekecewaan di masa lalu. Kita harus buang itu semuanya. Kalau kita tidak pernah buang itu di dalam kehidupan kita nggak akan pernah memiliki respon hati yang benar. Kelihatannya sepele, kelihatannya mudah, buang segala kepahitan dan kecewaan di hati kita. Tapi sebetulnya saat kita mau membuang itu semua itu, nggak mudah buat kita. Karena hari ke hari kita semakin diperhadapkan dengan orang yang misalnya kita benci tuh orang itu, atau orang itu yang membuat kepahitan, atau orang itu membuat kekecewaan. Kita akan diperhadapkan dengan itu. Dan kita akan bisa melihat, mungkin kita bisa merasakan apa perkataan kita ini yang keluar hanya perkataan firman atau perkataan yang tidak baik. Kalau hari ini, di ibadah ini, kalau ada masih orang-orang yang mengeluarkan perkataan yang tidak baik terhadap orang tertentu, berarti dia juga pasti mengalami yang namanya kepahitan dan kekecewaan di dalam hatinya. Ayo, respon hati yang benar menentukan segala sesuatunya. Buang segala kepahitan, kekecewaan kita. Kita hidup memang harus harus berhadapan dengan orang yang menjengkelkan, orang yang mengecewakan, bahkan masa lalu yang tidak baik. Karena apa? Karena orang yang menjengkelkan masa lalu yang tidak baik, keadaan yang tidak baik, sebetulnya itu menghantar kita pada penggenapan janji Tuhan hari ini. Tapi respon kita salah. Kita ambil itu semua, kita taruh di hati kita. Kita timbun itu di hati kita sebagai sampah. Akhirnya kita tidak pernah bisa menerima penggenapan janji Tuhan. Karena itu tadi, kepahitan dan kekecewaan ada dalam hati kita. Tapi kalau kita berpikir positif, kalau hari ini ada orang yang mengecewakan, keadaannya tidak baik, kita mengucap syukur. Sebetulnya mereka lah, keadaannya tidak baik itu sedang mengantar kita untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Respon hati kita menentukan masa depan kita. Respon hati kita menentukan setiap langkah kita berikutnya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan hari ini. Kalau respon hati kita salah, apa yang kita kerjakan semuanya itu pasti sia-sia. Jangankan kita merasa sebagai seorang Kristen yang mulai kecil. Tapi kalau kita hari ini tidak pernah tahu kebenaran itu apa. Kalau tidak pernah tahu kalau kebenaran itu harus dilakukan. Dan kebenaran itu juga harus mengampuni. Berarti kita belum kenal Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang Maha Pengampun. Lah kalau Tuhan yang kita sembah ini seperti kita, yang selalu menyimpan kepahitan, kekecewaan di dalam hatinya, hati Tuhan, wah kita yang susah. Ya. Kalau Tuhan yang kita sembah,
yang juga punya hati nih. Wah, ini umatku, anakku, bikin aku kecewa. Sehingga aku pahit sama dia. Waduh, susah kalau gitu. Berarti pengampunan itu tidak berjalan untuk kita. Sia-sia semuanya. Ya, Tuhan aja mengampuni. Tuhan selalu membuka tangannya. Apapun yang kita lakukan, walaupun salah, Tuhan selalu mengampuni kita. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menemani kita di setiap musim kehidupan kita. Buang semua kepahitan, kekecewaan di hati kita terhadap siapa? Suami, mertua, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, mungkin anak kita. Karena apa? Kalau kita mau menyesali itu semuanya hari ini, merenungkan semuanya, tidak ada habisnya. Kita nggak akan pernah menikmati janji Tuhan. Karena kekecewaan, kepahitan ini kalau tidak dibuang, sebetulnya membuat hidup kita tidak bisa mengalami pemulihan. Tidak bisa mengalami yang namanya mujizat. Kalau ke gereja kita bilangnya amin, 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 amin. Berkat pasti turun, amin, amin, amin. Tahun ini tahun percepatan. Nanti saudara akan tidak menabur, pasti menuai. Amin, terima kasih Tuhan. Nah kalau respon hati kita loh masih ada kepahitan dan kekecewaan, semua itu nggak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada namanya berkat. Ayo, buang semua kepahitan, kekecewaan di dalam hati kita. Jangan menuntut orang untuk berubah. Jangan menuntut suami berubah. Jangan menuntut keluarga berubah. Jangan menuntut teman berubah. Sahabat berubah. Ayo, jangan menuntut itu. Tapi hari ini ubahlah dulu kita ini sendiri. Kita harus berubah terlebih dahulu. Kita harus ubah karakter kita. Kita harus ubah cara pandang kita. Jangan menuntut orang lain untuk berubah untuk kita. Kita yang harus berubah terlebih dahulu. Karena banyak sekali hari-hari ini seorang Kristen datang sama Tuhan dengan penuh apa? Transaksi. Karena apa? Seperti apa? Pengusaha. Kalau datang harus ada transaksi. Penjual, pembeli, harus ada untung dan rugi. Kita sering datang sama Tuhan. Minta apa? Minta ini. Tuhan kalau kamu pulihkan aku baru mau ikut kamu. Sama kan kita seperti pedagang jual beli untung rugi dihitung. Jadi kita datang sama Tuhan dengan transaksi. Ayo. Jangan datang dengan Tuhan bawa transaksi. Jangan datang sama Tuhan bawa ilmu dagangmu. Jangan datang sama Tuhan bawa apa yang kamu punya. Tuhan tidak butuh itu. Tuhan cuma butuh orang yang mau dibentuk hari ini. Tuhan cuma butuh orang yang mau mengerti rencananya. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan tidak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan hari ini. Kalau saya cuma mau katakan sedikit, mungkin saya mau kesaksian. Berapa waktu yang lalu saya melayani untuk pelepasan. Saya cuma mau katakan, mungkin ada di tempat ini saudara-saudara yang mungkin sudah pernah mengalami pelepasan. Pelepasan dari kuasa gelap, pelepasan dari kepahitan, segala sesuatunya lah ya. Tapi bagi saya, pelepasan itu nomor 2. Kenapa kok saya katakan nomor 2? Penting banget? Enggak terlalu penting menurut saya. Yang penting satu, kenali firman. Belajar mengenal suara Tuhan melalui firman. Kalau kita sudah belajar mengenal firman, baca firman terus, apa yang tidak baik dalam tubuh kita, misalnya kita lagi disantet, misalnya kita lagi diguna-guna orang, itu semua pasti akan lepas dari tubuh kita. Karena apa? Saat terang masuk, kegelapan keluar. Kenapa kok saat orang pelepasan tidak jadi lebih baik sebetulnya sesudah pelepasan? Banyak yang seperti itu. Banyak sekali saya lihat. Setelah pelepasan berpikir pasti baik orang ini. Pasti akan jadi baik, ekonominya baik. Karena sudah tidak ada lagi setan-setan yang bikin bangkrut pekerjaannya. Kan itu kan yang dipikir kita secara manusia dunia. Kalau pelepasan sudah tidak ada lagi setannya yang bikin bangkrut. Kesialan sudah tidak ada. Hidupnya di dalam Tuhan Yesus. Ya, tapi satu. Respon hatinya masih salah. Sesuatu yang sudah keluar, dia harus ngisi dengan firman.
Hidupnya harus diisi dengan firman. Karena apa? Kalau tidak diisi dengan firman, yang kembali lebih jahat lagi. Karena apa? Kalau saat kita diisi terus dengan firman, setiap hari kita baca firman, kita melakukan firman, kita mendengar instruksi Tuhan, setiap hari kita dengar perintah Tuhan, kehidupan kita pasti jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Tidak ada namanya yang hidup tidak ada penyertaan. Pasti ada penyertaan. Kenapa? Karena firman yang kita praktekkan terus. Firman masuk terus. Firman menjadi daging dalam kehidupan kita. Kalau hari ini saudara mungkin bertanya, loh tapi tetap loh Ci, kalau baca firman, tetap loh masih ada kedagingan saya. Benar, masih ada. Tapi kan sedikit, kecil. Firman yang lebih besar. Lah kalau hari ini saudara, hari ini saya melayani pelepasan, dia dilepas, tidak semakin baik, tapi semakin jahat. Kalau bagi saya tidak usah dilepas, biar aja. Nanti kalau saatnya, waktu pelepasan, dia harus bertemu dulu dengan namanya Tuhan Yesus. Karena lihat saudara, saudara lihat di firman ini. Saat Tuhan menyembuhkan orang kerasukan, saat Tuhan menyembuhkan orang sakit, apa yang dilakukan? Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka mengalami yang namanya iman percaya terhadap Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan itu. Ayo, hari ini saya mau katakan, respon hatimu harus benar hari ini. Kalau respon hatimu tidak benar, siapapun hari ini, kamu tidak akan pernah mengalami yang namanya pemulihan. Tidak pernah akan mengalami namanya pelipat gandaan. Ya. Poin kedua, yang saya akan langsung bagikan, ini poin yang terakhir. Biarkan Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Kita buka dulu di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Bentar. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Loh, Tuhan sendiri loh yang ngomong. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek buat kita. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan buat kita. Seringkali kita ini merasa Tuhan merancangkan rancangan yang tidak baik buat kita. Mungkin hari ini kita berpikir, Tuhan, kenapa musuhku kok kau berkati? Kenapa aku nggak kamu berkati? Lah, ini sama tuh seperti orang Farisi. Merasa apa? Dirinya paling benar, yang lain belum tentu benar. Ikut Tuhan tambah susah, tambah banyak masalah. Lah, kalau nggak ikut Tuhan apa nggak ada masalah? Ya tetap ada masalah. Tapi ikut Tuhan banyak masalah. Sebetulnya bukan banyak masalah, tapi cara pandang kita ini loh saat menghadapi masalah. Nggak ikut Tuhan juga ada masalah kok. Kenapa kok bawa-bawa Tuhan saat banyak masalah? Nah, kalau saudara merasa ikut Tuhan banyak masalah, saudara harus mengerti hari ini. Hari ini setiap pagi harus ada instruksi Tuhan. Instruksi Tuhan, perintah Tuhan setiap pagi membawa kita pada kemenangan. Masalah itu akan jadi mudah saat kita melewatinya. Sebetulnya bukan ikut Tuhan banyak masalah. Sebetulnya masalah-masalah yang lalu belum selesai. Kebetulan hari ini saudara ikut Tuhan, jadi masalahnya langsung numpuk. Nah itu, kan belum selesai toh masalah yang lalu-lalu. Ayo, biarkan Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Jangan handalkan kekuatan kita. Keluarlah saudara hari ini dari zona nyamanmu. Jangan minta orang lain mengerti kita. Jangan minta orang lain mengerti apa yang kita mau. Mengerti apa yang kita pikirkan. Menghargai kita, menghormati kita. Jangan minta orang lain, suamimu, keluargamu, berubah terlebih dahulu. Hari ini, kita yang harus berubah lebih dahulu. Ya, hari ini kalau saya mau katakan, buat apa kita baik? Buat orang lain, kita baik sama tetangga, sama orang-orang yang kita baru kenal, mungkin teman sahabat kita baik, tapi kalau di rumah kita seperti iblis. Banyak toh?
Buat apa hari ini kita semua ditempati pelayanan nomor 1, jos di gereja. Ya, asar segala sesuatu. Kalau hari ini kehidupanmu tidak berbuah, tidak berdampak dalam keluargamu, taruh itu semuanya. Saya cuma mau katakan, miliki respon hati yang benar. Karena respon hati itu menentukan langkah kakimu. Saat kamu memiliki respon hati yang benar, rumahmu akan terasa seperti surga. Pernikahanmu akan seperti surga. Kenapa? Tidak ada lagi perkataan-perkataan kecewa, kutuk, dan segala macam. Karena hari ini kita merasa apa? Tuhan, katamu ini jodohku. Lah kok pernikahanku ini kayak neraka. Nah kenapa? Nah itu tadi, respon hati kita tidak pernah benar. Kita selalu menganggap diri kita paling benar. Suami kita salah. Kita selalu menganggap istri kita salah. Suami paling benar. Mertua kita paling salah. Kita yang paling benar. Menantu paling benar. Mama paling salah. Kita paling benar hari ini. Miliki respon hati itu. Respon hati ini penting sekali dalam kehidupan kita. Penting sekali dalam mengubah karakter pertobatan kita. Penting sekali saudara-saudara. Respon hati ini menentukan cara pandang kita, menentukan kita melihat masalah kita. Ikut Tuhan ini tidak susah. Ikut Tuhan ini mudah. Tapi yang susah apa? Prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kalau kita disakiti hari ini, kita mau balas. Kalau kita nggak balas musuh kita sampai jatuh, berdarah-darah, kita nggak punya perasaan lega. Kita selalu berharap sebagai manusia. Kalau kita baik, orang lain juga balas kita baik. Tapi hari ini apa yang sering kita terima? Kita baik, orang lain balas jahat sama kita. Kita nggak lewat, kita nggak luput dari masa lalu kita hari ini. Kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan kita bertobat sungguh-sungguh, kenapa kita nggak kasih kesempatan untuk orang yang menyakiti kita, untuk juga dia bertobat? Kalau saudara nggak pernah kasih orang lain yang bersalah untuk bertobat, sama loh, saudara seperti seorang pembunuh. Kenapa kok saya katakan seorang pembunuh? Karena kita sedang membunuh karakter orang. Kita merasa apa? Kita berikan dia label. Dia seorang pembohong yang nggak mungkin bisa bertobat. Kehidupannya mungkin pencuri. Sampai muda, sampai mati dia tetap pencuri. Itu pandangan saudara. Yaitu tadi pandang orang Farisi. Kita merasa benar, yang lain belum tentu benar. Ya, ayo. Respon hati kita harus respon hati yang benar hari ini. Kuasai respon hatimu. Jangan taruh sampah dalam hati kita hari ini. Sampah itu harus dibuang. Kalau kita sendiri di rumah kita terlalu banyak sampah, baunya nggak enak, saudara. Apalagi kehidupan kita. Kalau kehidupan kita penuh dengan sampah kebencian, sampah yang namanya kepahitan, kemunafikan, kepura-puraan, hidup yang kelihatannya gimana dan itu dan ini, masa enak sih, saudara? Sebetulnya kalau saat saudara tidak bisa berubah, tidak bisa merubah respon hatinya, saudara, berarti saudara sedang menaruh kehidupan saudara seperti di neraka. Sebetulnya kita belum merasakan neraka, tapi hari ini dalam kehidupan ini kita sudah merasakan neraka. Yaitu tadi, karena tidak pernah puas, karena tidak pernah mau merubah diri sendiri, tapi yang dituntut orang lain. Ya kan? Hidup ini tidak perlu cari musuh, saudara. Hidup ini cukup dengan damai. Kenapa kok harus damai? Karena damai itu harganya mahal. Saya cuma mau katakan, kalau kita punya uang besar, kalau kita punya uang banyak, uang besar, uang banyak sekali uang kita. Tapi kalau Tuhan ambil sedikit aja, Tuhan sentil kita dengan damai sejahtera, kita nggak dikasih damai sejahtera. Apa yang terjadi sama kita? Stres, depresi, ketakutan. Uang nggak berarti. Mau kemana pun nggak berarti, saudara. Begitu saudara tidur, kasih obat tidur, nanti bangun lagi takut lagi seperti orang ketakutan. Ya, ayo miliki respon hati yang benar hari ini. Jangan melihat gelanggang orang lain, jangan melihat orang lain jahat diberkati, nggak melok Tuhan aja diberkati. Lah benar, nggak ikut Tuhan diberkati. Lah kita mana tahu kalau orang itu benar di hadapan Tuhan hari ini. Wong kita nggak bisa menilai orang, kita sendiri nggak bisa menilai orang kok. Tuhan ini hakim yang adil. Yang di Tuhan nilai ini sesuatu yang transparan di hadapan Tuhan. Tuhan itu menilai, saudara. Tuhan hakim yang adil.
Jangan kita menghakimi orang menurut pandangan kita. Siapa kita ini hari ini? Saya hanya mau sampaikan, ayo miliki respon hati yang benar. Hari ini bagi saudara-saudara yang masih punya kepahitan, kekecewaan di masa lalu, dengan siapapun, berdamailah. Berdamai dengan siapa? Dengan Tuhan dulu. Lepas dan buang itu semuanya. Supaya memiliki respon hati yang benar. Saat saudara berdamai dengan Tuhan, saat saudara memperbaiki hubungan dengan Tuhan, saya tahu nggak bisa langsung, nggak bisa instan. Saya juga pernah punya kepahitan di masa lalu saya. Dan saya juga butuh Tuhan. Untuk apa? Memberikan hati yang baru setiap hari buat saya. Saya juga mengalami kepahitan, saudara. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Saya cuma katakan, Tuhan, saya mau melepas kepahitan, saya mau melepas kekecewaan. Saya merasa nggak diperlakukan adil, saya mau melepas itu semua. Tapi tolong saya, Tuhan. Saya nggak bisa jalan sendiri. Saya butuh bantuan-Mu. Saya butuh hati yang baru setiap hari. Dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya saya baca firman, semuanya selesai. Selesai sampai hari ini. Jadi kadang kalau melihat orang yang menyakiti kita, apa yang timbul dalam perasaan saya? Kasihan saudara, kasihan orang itu tidak tahu kebenaran. Itu aja. Ya, firman hari ini saya cuma mau sampaikan, miliki respon hati yang benar. Begitu kita memiliki respon hati yang benar, kita akan mengalami yang namanya pemulihan. Kita mengalami apa yang namanya kemenangan. Jangan seperti orang Farisi. Jadilah seorang yang memiliki hati seperti pemungut cukai ini. Datang merendah sama Tuhan. Dia merasa dirinya tidak layak. Tapi Tuhan yang melayakkan dia. Ya, ayo sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman-Mu. Bahwa kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Mereka ini orang pilihan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang memilih mereka. Bahkan hari ini saat Kau memilih mereka, Kau juga memulihkan keadaan hatinya. Walaupun hari-hari ini mereka melewati segala keadaan yang tidak baik. Tuhan izinkan mereka juga berdamai dengan sekitarnya, berdamai dengan keadaannya. Bahkan mau menerima keadaan mereka dengan ucapan syukur. Tidak lagi menuntut, tidak lagi merasa paling benar. Tapi hari ini mereka mau datang merendahkan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, saat mereka datang merendahkan Engkau, akan ada pemulihan, akan ada kesembuhan, akan ada kemenangan yang Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup mulut kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya setiap firman-Mu tidak akan pernah sia-sia. Semua yang ditabur, semuanya boleh berbuah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.